Laga gila, Barcelona frustrasi ditaklukkan Real Sociedad. Barcelona mengalami hari yang buruk ketika menghadapi Real Sociedad setelah 3 gol mereka dianulir wasit, serta 4 peluang menghajar tiang dan mistar gawang. Barcelona tidak berhasil memperlebar jarak dengan Real Madrid setelah dipaksa menelan kekalahan 2-1 dari Real Sociedad di Stadion Reale Arena, Senin dini hari WIB dalam lanjutan La Liga Spanyol. Pertandingan dimulai dengan sangat intens. Sociedad sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Lalu gol lainnya yang dianulir, kali ini untuk Barca. Gol Fermin Lopez dianulir VAR, karena injakan Dani Olmo terhadap Takefusa Kubo. Begitu juga dengan gol Frenkie de Jong akibat offside. Gol untuk Barca kembali dianulir karena Lamine Yamal berdiri dalam posisi offside. Ini menjadi yang ketiga bagi Blaugrana dalam setengah jam. Sedangkan peluang Olmo di awal babak kedua membentur tiang. Sama halnya dengan kans Cancelo dan Robert Lewandowski yang menerpa tiang. Sementara tembakan Jules Koundé menghajar mistar gawang. Sociedad pantas berterima kasih kepada Mikel Oyarzabal dan Gonçalo Guedes yang mencetak gol pada menit ke-32 dan 71. Dan mereka harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah yang diterima Carlos Soler di menit ke-88. Sedangkan satu-satunya gol Barcelona dilesakkan Marcus Rashford pada menit ke-70. Kekalahan menyesakkan ini tentunya sangat merugikan Barcelona yang ingin merasakan kenyamanan di puncak klasemen. Blaugrana yang tetap berada di posisi teratas dengan 49 poin, kini hanya berselisih 1 angka dengan Real Madrid. Sedangkan Sociedad menggusur Athletic Bilbao di peringkat ke-8 setelah mengumpulkan 24 poin. Komentar Flick setelah kekalahan Barcelona melawan Real Sociedad. Pelatih FC Barcelona, Hansi Flick, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil pertandingan Barcelona versus Real Sociedad tadi pagi. Melalui media Spanyol, Hansi Flick mengatakan bahwa ia senang dengan performa tim, kecuali beberapa momen di mana seharusnya kami bertahan lebih baik. Ketika ditanya tentang komentar Frenkie de Jong, yang mengeluh bahwa wasit tidak mengizinkannya berbicara dengan wasit, Flick memilih diam. Saya setuju dengan Frenkie, katanya, tetapi saya tidak ingin membuang energi untuk orang ini, tegas pelatih asal Jerman tersebut. Barcelona terus memantau superstar berusia 32 tahun Bayer sebagai pengganti Lewandowski. 4 musim lalu, FC Barcelona melakukan berbagai upaya untuk membangun skuad yang kompetitif di bawah asuhan Xavi Hernandez. Mereka sangat membutuhkan seorang striker yang memiliki kemampuan mencetak gol dan beralih ke Robert Lewandowski. Pemain asal Polandia itu berusia awal 30-an, dan ada kekhawatiran tentang berapa lama ia dapat berkontribusi untuk klub Katalan tersebut. Dapat dikatakan bahwa Lewandowski telah menepis kekhawatiran tersebut dan terus mencetak gol untuk tim asuhan Hansi Flick. Namun kini, menurut Marca, Barcelona bisa mengulangi trik yang sama dan terus memantau bintang Bayern Munich, Harry Kane, sebagai calon pengganti Lewandowski. Kontrak penyerang Polandia berusia 37 tahun itu di Barcelona akan berakhir pada akhir musim panas. Kane tampil gemilang untuk raksasa Jerman musim ini, mencetak gol dengan mudah. Ia dikabarkan memiliki klausul pelepasan sekitar 65 juta euro dalam kontraknya musim panas ini yang mungkin akan diaktifkan oleh Barcelona. Tentu saja, banyak hal bergantung pada kembalinya aturan 1:1, tetapi dalam hal gaji, Barcelona seharusnya tidak memiliki masalah jika mereka bisa mengurangi beban gaji Lewandowski yang sangat besar. Ini bisa membuka jalan bagi kedatangan pemain Inggris tersebut. Harry Kane adalah salah satu striker terbaik di generasinya, dan saat ini berada di puncak performanya. Ia akan tiba di Barcelona pada usia yang hampir sama dengan Lewandowski dan akan menjadi pertaruhan yang lebih baik daripada merekrut striker dari tim pengembangan. Namun, pemain berusia 32 tahun ini hanya butuh 1 atau 2 musim lagi untuk memecahkan rekor Alan Shearer di Premier League. Dan mungkin ingin kembali ke Inggris jika meninggalkan raksasa Jerman tersebut. Mari kita lihat apakah Barcelona dapat meyakinkannya untuk pindah ke Spanyol sebagai langkah selanjutnya dalam karirnya.
Gelandang Barcelona berusia 18 tahun enggan pergi kecuali klub memintanya. FC Barcelona telah lama menjadi rumah bagi talenta-talenta kelas dunia yang muncul dari La Masia. Dan salah satu yang terbesar dalam beberapa waktu terakhir tidak diragukan lagi adalah Marc Bernal. Pemain asal Spanyol ini termasuk di antara pemain pertama yang menarik perhatian Hansi Flick musim panas lalu. Perkembangan Bernal sedikit terhambat sejak cedera ACL yang membuatnya absen selama setahun penuh. Sejak kembali, Hansi Flick telah mengatur menit bermainnya dengan baik. Manajer asal Jerman itu telah membantunya kembali ke pertandingan kompetitif secara bertahap, dan laga Copa del Rey melawan Racing Santander terasa seperti titik balik. Untuk pertama kalinya sejak kembali bermain, pemain berusia 18 tahun itu menyelesaikan 1 jam penuh di lapangan. Ia akhirnya ditarik keluar karena kelelahan, tetapi arti penting dari kepercayaan itu tidak luput dari perhatian sang pemain. Secara internal, Bernal memandang menit bermain tersebut sebagai sinyal yang jelas bahwa staf pelatih melihatnya sebagai bagian dari skuad, bukan hanya pemain cadangan. Menurut Mundo Deportivo, posisi Bernal sangat jelas. Rencana pribadinya adalah untuk tetap di Barcelona dan terus meningkatkan ketajaman permainannya di bawah asuhan Flick. Dia bersedia menerima keputusan apapun yang akhirnya diambil klub, tetapi kecuali Barca secara eksplisit memintanya untuk pergi, dia tidak berniat untuk pindah, baik ke Girona atau tempat lain. Keinginan sang pemain untuk tetap di Barcelona dapat dimengerti, tetapi klub tersebut benar-benar memperhatikan kepentingannya. Bernal kemungkinan besar tidak akan mendapatkan menit bermain yang diharapkannya, mengingat kehadiran Pedri dan Frenkie de Jong. Pindah ke Girona akan memberi Bernal pengalaman berharga. Semua orang melihat betapa bermanfaatnya hal itu bagi Eric Garcia beberapa musim lalu, dan pemain muda itu bisa mengikuti jalan yang sama setidaknya selama setengah musim. Namun, kehilangan Bernal juga berarti mengorbankan kedalaman lini tengah pada saat jadwal pertandingan semakin padat. Dengan Marc Casado yang sedang mengalami periode performa yang kurang konsisten, pemain muda ini mungkin akan terbukti penting di sisa musim ini.